Allah barakatuhul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal 'arifin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah lana bi futuhil 'arifin, iftah lana bi futuhil 'arifin, iftah lana bi futuhil 'arifin. Karamah barakah Sultan Aulia Piatan Zaman Sidi Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Masri qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa, khusus Syekhina wa Mursyidina Sultan Aulia Piatan Zaman Sidi Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Masri. Kita doakan semoga Allah panjangkan usia dunia beliau, Allah sempurnakan kesehatan beliau, Allah sempurnakan karamah dan berkah beliau untuk kita sekalian dan untuk seluruh alam semesta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus ala berkah Fatihah untuk Syekh Kiai Haji Kurdi Mustafa almarhum al-maghfurlah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang saya hormati para kiai, para ustaz, ibu nyai, ustazah, ikhwan akhwat, pecinta kesucian jiwa yang sedang menempuh hakikat keikhwanan. Rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam kitab Fadlul Syuhur kita berlabuh pada huruf sa-nya. Sa oleh pengarang sahabat di dalam bulan Jumadil Tsaniyah diartikan sa-nya itu sebagai rumus ataupun inisial daripada sabitun. Apa ya Bu? Sabitun. Sabitun. Sabata. Sesuatu yang telah tetap, sesuatu yang telah menetap. Para sahabat menukil
ayat dari surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Alam tara, apakah tidak kau lihat kaifa bagaimana daraba Allah memberikan suatu perumpamaan, menciptakan masalan ala masal perumpamaan, yaitu sebuah kalimat thayyibah Allah jadikan masal, jadikan tamsil, jadikan perumpamaan kasyajaratin thayyibah. Karena Quran itu isinya adalah kalam masal, kalam perumpamaan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertasawur. Jadi pikiran kita bisa membayangkan. Semua ada kalam tamsil, ibarat, diibaratakan, kalam ibarat. Ini supaya mudah dipahami oleh kita semua. Jadi Allah membuat suatu perumpamaan kalimat thayyibah ini diperumpamakan dengan sebuah pohon yang thayyibah. Pohon yang thayyibah itu tentu pohon yang di sini dijelaskan asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menancap di dalam dasar bumi sehingga kukuh, kokoh dan kuat, tidak akan goyang oleh gempa, tidak akan runtuh oleh angin topan. Ibaratkan seperti itu, saking kuatnya akar pohon itu. Akarnya menancap dasar bumi, sabitun, sabit, kukuh, kokoh, kuat. Ini bisa dibayangkan secara logikanya ketika kita membayangkan sebuah pohon seperti itu, pelem loh, pelem sih bukunya gede, koyote, iya nancap di bumi, goyang nang angin, orang bakal rubuh, kalau geledek orang bakal rubuh. Itu dibayang seperti itu. Kita bisa mentasawur, bisa menggambarkan, membayangkan seperti itu. Wa far'uha bisama. Cabang-cabangnya itu menjulang ke langit. Diumpama sampai ke sama, menjulang ke langit. Saking besarnya, saking tingginya, saking suburnya, saking kuatnya itu sehingga cabang-cabangnya wa far'uha bisama. Tukti ukulaha kulla inim bi'idni rabbih. Saking kuatnya akar, saking suburnya pohon itu, sehingga tukti ukulaha, ya buah-buahnya itu bisa dipetik kapan saja, kulla inim, setiap tidak ada musim. Ya orang entok-entok. Insyaallah. Tidak ada musimnya. Panen terus. Kulla inin, setiap masa. Bi'idni rabbiha, dengan izin pemiliknya. Pemilik kalimat itu, pemilik kapan met arpan belintek-entek. Ya, kulahinin, setiap saat buahnya diumpamakan seperti itu. Wa yadribul amsal linnas. Allah menciptakan perumpamaan-perumpamaan seperti itu untuk manusia, agar manusia bisa mampu menganalisis, bisa mampu untuk menggambarkan, membayangkan. Kita dua pohon pelem dengar umah, pohon yang besar, pohon pelem, pohon apa bela? Pete, baik, saban musim, lintok. Iya. Agar apa lah? Allahum yatadzakarun, agar manusia mampu berpikir, mikir-mikir, tadzakur, ya tadzakur. Oh, begitu. Inilah. Nah, kalimat thayyibah itu semua ahli tafsir, para mufassir menafsirkan kalimat thayyibah itu tidak ada lain, yaitu la ilaha illallah.
Begitupun kalimat la ilaha illallah yang telah ditalkinkan, yang telah tertanam di dalam bumi hati kita. Bumi hati kita itu diibaratkan sebuah bumi, tanah yang ketika ditanam maka dia akarnya akan menancap ke dasar kolbu kita, menjulang tinggi dahan-dahannya. Setiap saat bisa kita petik buah-buahnya atas izin yang punya. Siapa yang punya? Allah. Ya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu yang pemiliknya adalah la ilaha illallah. Oh, ditanam oleh, maka pengarsa Abah mengistilahkan para wakil talqinnya itu dengan sebutan petani pohon anti gempa. Jadi yang diindramai seperti Bapak di sana dan semuanya, Bapak Maning, Abdul Rashid, Ana Melifi, Baidowi, Masuri Baidowi, kemudian Yai Sahli Mahmud. Itu semua ada beliau ditugaskan sebagai kepanjangan tangan beliau untuk menyemaikan, untuk menanam pohon anti gempa. Maka kita bersyukur, berbahagia di dalam kolbu kita telah tertanam pohon anti gempa yang tadi kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'fi'u kullahin min bi'izni rabbina. Alhamdulillah. Tinggal ayo kita rawat bagaimana agar pohon itu bisa berkembang. Terus ketika ditanam badrut tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, ditalkinkan, maka itu kita disemai bibit tauhid yang nanti akan menjadi berubah menjadi seperti sajarah yang thayyibah, pohon yang hebat sekali. Insyaallah kita amalkan terus menerus secara kontinu, secara istiqomah, dirawat, dipupuk, kurang air, disiram. Maka manakiban ini dalam rangka untuk apa? Untuk menyiram. Begitu talqin kemudian los baik, orang lokmani kiban, orang kumpul karo para ikhwan, boro-boro pesofban ing pengersa Abah. Wis bubar ya, boleh mereka terbaik. Bisa-bisa biji tadi itu tertumpuk oleh rumput-rumput. Oh, masih ada nama bibit TK. Beli bakal hilang, tapi beli bisa berkembang, tidak akan tumbuh, mau berubah menjadi pohon yang lebat itu. Maka dengan manakiban ini adalah sarana untuk mengairi, menyirami, memupuk supaya bibit tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah ini nanti akan berbuah. Buahnya nanti tidak saja untuk kita sendiri sebagai pengamal, tapi untuk yang lain. Ya. Nanti kalau pohonnya itu telah berbuah, pohonnya itu kita rawat dengan baik, ya sesuai dengan aturan, nanti akan berbuah. Tidak saja yang menikmati itu kita sendiri, masing-masing kita, tapi akan bisa bermanfaat untuk sekeliling kita. Contohnya pengarsa Abah itu tidak saja bermanfaat untuk beliau, tapi kemanfaat bahkan beliau sodakokan semua. Beliau tidak butuh, sudah tidak butuh semua kemanfaatan. Buat itu wis los Alhamdulillah. Iya, tidak nak kabeh. Apa wis ora butuh, yang dibutuh hanya satu. Yang beliau tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa, ya. Yang diingini hanya Allah. Itu tentang barokah karomah wis los nek enak bangkang cari mapen barokah mek enggak berman dinek enak orang dijaluk kok dinek enak karena pengersa Abah tidak butuh itu, yang dibutuh hanya satu. Kita masih ingin butuh karomahnya, ya ingin barokahnya ke sana karena banyak masalah, banyak problema, datang ke pengersa Abah, ya kan intinya untuk dikir aja. Jadi kita itu berbahagia, kita itu bikin barokah, ingin karomah, oleh pengersa Abah dikasih bibit barokah dan karomah. Pai bibiteknya apa kepen barokah ada jaluk pai, ibarat wong anu nalain ki ning wong
madu ben madu iki njaluk madune bae tapi dipai bibit madune nya tawone iki openana urusana lamun wong tani orang njaluk beras bae gawe bae ora tapi dipai bibit tekenya ana pacule ana sawelos openana dewek asile mek dewek kita mau beli jaluk kelapa ya apa mah tidak akan meminta cuman berikan sudah open-openan dewek ya apa bahkan hasil mek-meken dewek tidak akan minta balas tidak akan minta balas itu jadi kita itu diberikan keberkahan diberikan kemuliaan sekaligus diberikan bibit berkah dan bibit karomah apa la ilaha illallah alhamdulillah ini sabitun jadi kalau sudah sabit sudah menetap di dalam kolbu nah nanti akan dan yang di dalam apa itu sebelumnya huruf alif yang keduanya itu asarnya itu nanti akan muncul kalau kita amalkan dengan sungguh-sungguh dengan benar asarnya akan muncul dampak akibatnya akan muncul tapak daripada zikir itu akan muncul dengan sendirinya jadi tidak usah kita minta karomah dan berkah udah amalkan saja nanti juga akan muncul sendiri akan keluar sendiri kalau kita sudah bisa istiqomah ini nggak usah minta karomah minta apa kita ayo amalkan bibit karomah bibit berkah ini ayo kita amalkan dengan sebaik-baiknya kita openi dengan sebaik-baiknya nanti akan keluar sendiri tanpa kita minta tanpa kita mohon nanti akan keluar sendiri. Wis metu dewek, lengane metu dewek, ora usah njaluk macem-macem. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi. Adapun nanti akan mengeluarkan ini itu akan bisa dipisahkan oleh Allah, dikasih ini itu mah bukan tujuan. Jadi bukan tujuan. Oh, jangan sampai menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan adalah kita telah diberikan yaitu ilahi anta maksudi. Maksudku hanya engkau. Waridho kama bibi aktini mahabbatak wa ma'rifatak wa aktini ma'aka. Inginnya kita itu seperti pengurusa Abah. Beliau mah sudah tidak terganggu oleh apa dan siapa. Sudah ma'aka terus inginnya senantiasa selama-lamanya bersamamu ya Allah. Kita mah inginnya bersama-sama senantiasa dengan pengurusa Abah. Kalau Abah mah sudah bersama dengan Allah. Ma'aka itu sudah bersama Allah. Ya, aktini ma'aka abada bersamamu ya Allah. Itu pengurusa Abah. Kalau kita mah belum bisa bersama Allah, kita mah hanya ingin bersama dengan pengurusa Abah. Ya, maka kalau kita sudah bersama dengan pengurusa Abah, secara otomatis akan dibersamakan oleh Abah bersama-sama dengan Allah. Kun ma'allah wa lam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Jadi kita harus bersama dengan orang yang sudah dekat dengan Allah dengan kalimat la ilaha illallah yang telah ditetapkan. Maka kita terus menakibah, semoga saja kita senantiasa terus dimampukan, dimaukan, dibiasakan mengikuti jejak langkah pengurusa Abah. Nah, kita hanya ikut kepada beliau. Ya, selain selebihnya terserah Abah. Kita hanya ingin diikutkan bersama dengan beliau agar kita bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat yang telah ditetapkan oleh Allah, yusabbitullahu alladziina aamanu biqaulin tsabit, ya, dengan qaul sabit. Dan sebenarnya kalimat la ilaha illallah itu antara kalimatun thayyibah dan sajaratun thayyibah dan sajaratun khabithah sama pohonnya. La ilaha illallah. Sajarah thayyibah ya la ilaha illallah. Sajarah khabithah ya la ilaha illallah. Bedane bakal sing sajarah khabithah mah la ilaha illallahnya itu ora oleh ditandur. La ilaha illallahnya liar. Ora oleh ditandur. Gambarannya ning sawah sampean ka. Bakal tas panen. Oh, panen ora kana. Ku akeh. Tanduran dadian pari akeh boleh. Iya, tuh penting gletak kemudian parine ora pada gawan ning omah.
tercecer di mana-mana. Akhirnya begitu turun hujan, tumbuh pari kah, pirang-pirang bibit pari. Pada pari ini orang? Iya. Kira-kira bisa menghasilkan anu enggak itu? Orang, angkone mah diklektor karena. Iya boleh? Diklektor, baru pada parine sing arepan diopeni mah disemai dingin, diurusi anak tikus ya diopor bal bumi. Iki zamane wong tani iki kena sama tikus. Bal bumi pada ning sawah, rame ning sawah. Ya, tebar maning jentek maning, tebar maning tek maning. Disemai dingin, disemai. Ah, tebaran. Lah kone di liar. Jaraknya semuanya apa rapat diatur jaraknya. Ana sing macam-macam. Nah, tata cara penanaman padi, ana sing 10-10an, ana sing jaraknya 20 cm, 20 cm. Anggo metode penanaman SRI, panca usaha tani, macam-macam wong tani di mana-mana. Itu nanti ini yang namanya sajarah thayyibah itu pada parine. Sing sajarah thayyibah masih ditandur, sing khabisah mah ora sing ditandur, liar. Oh, padane wong nandur semangka, ana ning sawah semangka. Oh, ana semangka esuk-esuk wewe ku mules. Iya maksudnya sawah. Ning kono dekem, akhirnya kuntas makan semangka. Lama-lama iya tukul semangka pada wis semangkane. Tapi ora diopeni liar. Kira-kira gua boten? Ya ora gua gak pasti ya barang orang diopeni. Tapi ketika semangka itu ditanam oleh ahlinya, diopeni dengan benar-benar, akan menghasilkan buah yang besar. Maka itu Allah tamsilkan seperti itu, kasajaratin thayyibah. Jadi sajarah thayyibah la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an, sajarah khabisah pohon yang jelek pun ya la ilaha illallah. Mung bedane mau ana sing ditandur, ana sing ora ditandur. La ilaha illallah orang ditandur, artinya orang ditalkin, tidak ditetapkan. Oke. Ucapin pada la ilaha illallah. Tahlil ya wong mati peserti apa telung dina apa terus kok ya tahlilan ora. Makom-makom pada tahlilan. Beda antara la ilaha illallah sing ditalkin karo sing ora. Hari talkin mah la ilaha illallah. Tapi bagus orang talkin la ilaha illallah. Ya tidak menyalahkan, tidak menyalahkan. Tapi ini sebagai gambaran bahwasanya kalimat thayyibah ditamsilkan oleh Allah, diperumpamakan oleh Allah. Kalimat thayyibah yaitu kalimat la ilaha illallah kasyajarin thayyibah. Maksudnya la ilaha illallah yang ditalkin, yang ditanam. Coba Bapak, Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala lewat pengurus Abah yang salah dari saya wala pamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.